Selamat datang kembali di Jam Film. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian sebuah film drama dari tahun 2019 yang berdasarkan kisah nyata. Pada tahun 1975, sebuah mobil terlihat melaju di tengah malam. Mereka berhenti di samping pagar tinggi dan beberapa remaja pun keluar. Langsung saja, mereka melompati pagar dan mereka menemukan sebuah danau, di mana mereka berenang di sana. Tiba-tiba, mereka disuruh keluar dari air oleh dua orang yang ada di atas perahu, yang sedang menyemprotkan sesuatu di dalam danau tersebut dengan semacam zat. Lebih dari 20 tahun kemudian, sekelompok mitra di sebuah firma hukum berkumpul di ruang konferensi menyambut mitra baru mereka yang bernama Rob Bilott. Sementara itu, ada dua petani masuk ke kantor perusahaan tersebut dan meminta untuk berbicara dengan Rob. Sekretarisnya pergi menjemput dari rapat dan membawanya ke tempat dua petani itu yang tengah menunggu. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah kenalan neneknya, yang berkata bahwa mereka tahu bahwa Rob adalah seorang pengacara lingkungan dan mereka sangat membutuhkan bantuannya. Salah satu pria itu menyuruhnya untuk menonton kaset yang mereka bawa. Beliau bernama Tennant. Namun Rob menolak mereka, menjelaskan bahwa dia hanya bekerja untuk perusahaan-perusahaan besar. Lalu bosnya yang bernama Tom Trapp bertanya tentang masalahnya, tapi Rob menepis pertanyaan tersebut sehingga malam itu Rob kembali ke rumah bersama istri dan anaknya. Seperti biasa, mereka akan makan malam bersama, tanpa disadari oleh sang istri bahwa Rob masih kepikiran dengan dua petani tadi siang tersebut. Dan di keesokan harinya, dia pergi ke Virginia Barat untuk menemui neneknya dan menyelidiki kasus tersebut. Mereka berbicara tentang petani yang datang menemuinya kemarin. Lalu, sang nenek mengatakan kepadanya bahwa dia biasa membawa Rob dan saudara perempuannya ke pertanian mereka ketika mereka masih kecil. Menghempaskan kenangan masa kecilnya, Rob langsung menuju ke pertanian Tennant. Dan dalam perjalanannya, dia melihat tempat pembuangan sampah yang bernama Dry Run. Sesampainya di sana, Tennant langsung membawanya ke dalam rumahnya dan segera mulai menunjukkan organ abnormal yang diambil dari ternaknya yang menunjukkan adanya penyakit dan kelainan bentuk. Selanjutnya, dia membawanya ke sebuah sungai di mana hewannya meminum airnya, menunjukkan kepadanya bahwa adanya sejenis bahan kimia yang meracuni ternaknya. Lalu Tennant membawanya ke sisa ternak yang terkubur di ladang yang berdekatan. Dia kehilangan ratusan sapinya. Rob cukup prihatin mengetahui bahwa DuPont, perusahaan kimia yang memiliki TPA yang ada di sebelah peternakan Tennant, belum menjelaskan apapun atau beraksi terhadap kekhawatirannya tentang bahan kimia di sungai itu. Lanjut, Rob menghadiri makan malam kerja dengan presiden perusahaan DuPont yang sudah lama berteman dengan perusahaannya. Setelah makan malam, dia pergi ke sang presiden dan bertanya kepadanya tentang TPA tersebut. Namun sang presiden secara diplomatis mengakhiri pembicaraannya, mengatakan dia pasti akan menyelidiki masalah itu. Beberapa waktu kemudian, Rob kembali ke peternakan Tennant dan memberinya berkas evaluasi dari DuPont. Laporannya mengatakan bahwa hewan tersebut mati karena perawatan yang tidak memadai, yang sontak membuat marah Tennant, yang yakin laporan itu hanya dibuat-buat seolah-olah bahwa Tennant lah yang salah. Saat mereka berdebat, salah satu sapi di sana mulai bertingkah aneh dan akan menyerang mereka. Di sanalah Rob tahu dengan mata kepalanya sendiri bahwa kejadian ini di atas normal. Belakangan itu, kembali lagi ke kantor, Rob menunjukkan kepada bosnya tentang rekaman video yang diberikan oleh Tennant di sana dan menjelaskan situasinya. Memintanya untuk mengambil kasus ini secara gratis dan membantunya karena pengacara lokal takut pada perusahaan sebesar DuPont. Bosnya di sana enggan setuju, tetapi menyuruhnya untuk tetap mempertahankan kasusnya. Laporan itu akhirnya tiba dalam jangka waktu 1 tahun kemudian. Rob melewatkan pesta di rumahnya sendiri.
Waktunya ia habiskan untuk membaca beberapa dokumen dan dia menemukan hal-hal berbeda di dalamnya yang terlihat mencurigakan dengan akronim PVOA yang muncul berkali-kali. Sehingga dia mencari arti PVOA tersebut, namun dia tidak menemukan hasil apapun. Rob khawatir perusahaan tersebut melakukan sesuatu yang ilegal dan menyembunyikannya, membuat bahan kimia yang tidak mereka ungkapkan kepada Badan Perlindungan Lingkungan. Ditambah lagi, si Presiden DuPont sendiri mulai menghindari teleponnya. Di suatu malam, Rob menghadiri makan malam Ohio Semisal Alliance Award bersama dengan istrinya juga. Yang sebenarnya tujuan aslinya dia mengikuti acara tersebut hanyalah untuk mencari Presiden DuPont, yaitu Phil. Dan ketika dia melihatnya, langsung saja dia pergi untuk menghadapinya. Phil begitu sangat marah dan akhirnya membuat keributan yang sangat tidak lazim di acara tersebut. Sue me. Fuck you. Bahkan keesokan harinya bosnya Rob sangat marah padanya karena membuat kasus ini menjadi masalah yang cukup besar. DuPont mencoba mengubur Rob dalam materi dan laporan, tetapi Rob bertekad untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jadi, dia mulai memeriksanya sendiri. Dia menemukan akronim PVOA lagi, dan kali itu dengan penambahan sebuah dokumen dengan nama C8. Sementara itu, di sisi tenan, dia mulai banyak dibenci oleh orang-orang di kota mereka karena mereka telah menggugat perusahaan DuPont dikarenakan DuPont adalah perusahaan teratas dalam memberi solusi angka pengangguran di daerah tersebut. Lanjut kembali kepada Rob yang di hari itu dia bertemu dengan seorang ahli kimia untuk menanyakan tentang hal-hal yang dia temukan. Ahli kimia itu mengatakan kepadanya bahwa dia belum pernah mendengar tentang PVOA itu, tetapi dia pernah tahu dengan nama yang hampir mirip dengan itu, yaitu PVOS. Mungkin itu sesuatu yang serupa, yang memiliki singkatan dari senyawa sintetis yang dibuat di sebuah lab. Dengan begitu, Rob pun bertanya kepadanya apa yang akan terjadi jika senyawa tersebut tertelan. Ahli kimia tersebut tidak dapat mempercayai pertanyaan Rob dengan menjawab bahwa itu seperti menanyakan apa yang akan terjadi jika orang menelan cairan dari ban. 1 tahun kemudian, Rob pun semakin mendalami kasus tersebut karena dia menyadari bahwa DuPont tidak hanya meracuni ternak tetapi juga manusia. Bahan kimia yang dia temukan di dokumen itu ada di air kota. Dia pun telah menemukan dokumen yang mengkonfirmasi kecurigaannya tersebut. Sementara itu, di Virginia Barat, petani tenan sedang menemui dokter karena dia sudah lama mengidap penyakit kanker. Lalu setelah itu, dia kembali ke rumah bersama istrinya dan mereka mengetahui bahwa dokumen mereka telah digeledah dan sampel ternaknya telah dicuri seseorang. DuPont telah mengancam mereka. Namun di sisi Rob, dia membuat penemuan yang lebih mengerikan. Rob kembali ke rumah dan dia memberitahu istrinya bahwa DuPont sudah meracuni semua orang, termasuk bayi anak kedua mereka. Jelaslah istrinya tidak mau menerima ungkapan itu, tetapi Rob berusaha untuk menjelaskannya bahwa bahan kimia itu yang dia selidiki dibuat selama proyek Manhattan pasca Perang Kedua. Beberapa perusahaan menyadari bahwa mereka dapat menggunakan bahan kimia yang sama pada produk tank untuk dijadikan bahan-bahan rumah tangga. DuPont adalah salah satu dari mereka. Mereka mengambil bahan kimia tersebut, menamainya dengan nama C8 dan membuat lapisan untuk sebuah panci yang disebut oleh banyak orang sekarang yaitu adalah Teflon. Lapisan itu dibuat di sebuah pabrik di Virginia Barat dan perusahaan sebenarnya sudah tahu bahwa itu beracun sejak tahun 60-an. Rob memberitahu informasi yang sama tentang DuPont dan cara mereka untuk mencoba menutupi lumpur C8 beracun itu selama bertahun-tahun. Dia juga menemukan bahwa perusahaan tidak hanya mengetahui, tetapi juga membuat sebuah eksperimen yang menunjukkan deformasi pada monyet dan tikus, serta keturunan mereka. DuPont tahu hal yang sama yang terjadi pada pekerja dan bayi mereka, tetapi DuPont memilih untuk menutupinya. Perusahaan tahu apa yang dilakukan oleh produk mereka dan bahkan untuk bahan produk sampingan mereka. Tidak hanya untuk pekerja mereka, tetapi juga untuk konsumen yang menikmati produk mereka. Dan produknya ada di mana-mana, dari panci hingga cat dan kain pakaian yang dikenakan oleh manusia sehari-hari. Dan sampailah istri Rob melahirkan.
Dan ketika bayinya lahir, anak kedua dari mereka, dia bertanya kepada perawatnya apakah ada kelainan bentuk yang terlihat seperti yang dibaca dari file-filenya DuPont. Mereka memberitahunya bahwa bayinya sempurna. Selang beberapa waktu, Rob dan atasannya menghadapi Presiden DuPont. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tahu segalanya tentang C8 dan seberapa jauh kontaminasinya telah terjadi. Kemudian dia juga memberitahu Tennant tentang hal itu. Namun sayang, si petani itu tidak ingin menyelesaikan kasus dengan cara perdata karena ia berpikir bahwa dunia perlu tahu apa yang telah dilakukan oleh perusahaan DuPont. Sehingga Rob mengatakan kepadanya bahwa tidak ada cara untuk melawan perusahaan di pengadilan karena mereka sangat terlalu kuat. Mereka berdebat kesana kemari, bahkan Rob menyuruh Tennant untuk pindah dari tanahnya dan kembali memulai hidup yang baru. Namun disitulah Rob diberitahu bahwa semua itu sudah tidak ada gunanya karena dia mengatakan kepada Rob bahwa dia dan istrinya sudah menderita kanker. Tidak ada jalan untuk Rob selain meyakinkannya untuk segera mengambil penyelesaian, dan pada akhirnya mereka menandatangani surat-surat dengan Phil, sang presiden perusahaan. Tidak tanggung-tanggung, Rob telah membocorkan semua informasi tentang DuPont kepada institusi terkait dan telah mendaftarkannya untuk bersaksi dalam kasus yang diajukan oleh departemen pemerintah tersebut terhadap perusahaan DuPont. Bosnya sangat marah padanya, tetapi semuanya telah terlanjur sehingga dia hanya berharap Rob beruntung di persidangan Washington. Dan benar adanya, suatu hari Rob telah bersaksi di sana, di mana departemennya untuk melakukan sesuatu terkait situasi pencemaran yang telah dilakukan oleh DuPont. 1 tahun kemudian, pada tahun 2001, Rob, istrinya, dan salah satu rekannya dipanggil ke rumah Kingers yang telah mendapat surat dari DuPont. Pasangan itu memberitahu mereka tentang anggota keluarga mereka yang telah bekerja untuk perusahaan DuPont dan meninggal karena kanker, dan juga tentang orang-orang lain yang mereka kenal telah mengalami nasib yang sama juga. Informasi terbaru itulah yang mendorong Rob untuk menghadirkan firma hukumnya dengan kasus tindakan kelas yang potensial, di mana mereka akan mewakili orang-orang yang dirugikan secara langsung oleh perusahaan DuPont. Dia mendasarkan kasus ini pada celah hukum yang telah diatur oleh DuPont sendiri, berdasarkan pengaturan mandiri dan pemantauan medis. Mitra di firma terbagi dengan beberapa pemikiran bahwa perusahaan tidak salah dan yang lain tetap berada di pihak Rob. Namun syukurlah bos firma membela Rob dan kasusnya dengan alasan mereka harus melakukan hal yang benar dan menangkap DuPont atas kejahatan mereka. Tahun berikutnya, kasus tersebut akhirnya dibawa ke pengadilan bersama dengan Harry Detzler di pihak Rob. DuPont mengajukan mosi untuk membatalkan kasus tersebut karena peraturan baru tentang kontaminasi telah diberlakukan dalam semalam, mengubah arah kasus hukum Detzler dan Rob. Pejabat yang ada di sana untuk bersaksi terlihat duduk di sebelah presiden perusahaan dan kemudian dituduh oleh Detzler bahwa dia mungkin juga bekerja untuk mereka. Here with us today is the governmental official who led that effort, Dr. Kim. 1 tahun kemudian, Teflon menjadi topik berita populer di Amerika dan juga di dunia. Dengan semakin banyaknya informasi yang mengkhawatirkan terungkap tentang zat tersebut, keluarga Kingers juga mendapatkan ancaman ketika salah satu rumah mereka pun dibakar. Mereka cukup beruntung si pembakar itu salah rumah, bahwa itu adalah rumah dari ayah mereka. Lanjut, 1 tahun kemudian, pertempuran masih sengit. Ketua perusahaan DuPont sedang digulingkan oleh Rob untuk kasus tersebut. Rob menghadapkannya dengan bukti tentang C8 yang sudah dari tahun 70-an beserta daftar yang sudah ia kumpulkan, seperti penyakit kanker, kemandulan, dan banyak lainnya yang sudah terbukti disebabkan oleh bahan kimia yang dipakai oleh DuPont. Dia terus menunjukkan kepadanya dokumen tentang eksperimen mereka sendiri yang telah mereka coba sembunyikan dan mereka tolak sejak awal. Pengacara terdakwa siap untuk meninggalkan deposisi ketika Rob menunjukkan foto seorang anak cacat kepada ketua. Namun layaknya sebagai pertarungan yang besar, bukan hanya para orang biasa, bahkan pengacara sekelas Rob juga mendapatkan teror yang luar biasa. Bisa saja mobilnya telah dipasangi oleh bom. Namun untunglah itu tidak terjadi.
Beberapa waktu kemudian, DuPont didenda oleh IPA untuk membayar ganti rugi sebesar 16 juta dolar. Namun, ganti rugi yang harusnya dibayarkan perusahaan kepada anggota kelas suite telah dimediasi oleh pihak ketiga, yaitu mengimplementasikan panel Sainz independen untuk menentukan aspek pemantauan medis dari gugatan tersebut. Suatu hari, Rob dan dua rekannya tengah ngopi santuy. Salah satu dari mereka sangat curiga dengan hasil panen Sainz, mengira orang-orang dari kasus tersebut tidak akan muncul untuk ujian mereka dan akan mengambil uang dari penyelesaian dengan DuPont, sehingga membuat Rob terpikirkan sebuah ide untuk memeriksa darah mereka terlebih dahulu dan memberikan uang mereka setelah itu, sehingga mereka dapat menunjukkan apa yang telah dilakukan perusahaan DuPont dan menghentikan tindakan mereka di masa depan. Beberapa tahun kemudian, tes darah sedang berlangsung saat Rob berkendara di kota West Virginia. Banyak orang berkumpul untuk diuji di laboratorium keliling. Rob pun di sana masuk dan disambut oleh dokter yang memberitahunya bahwa rencananya berhasil. Menariknya, seorang wanita yang menjalani tes masih percaya bahwa DuPont tidak melakukan apa-apa kepada lingkungan. Singkat cerita, di waktu Natal, Rob merayakannya bersama teman dan keluarganya. Dia lalu mendapatkan telepon dari rekannya memberitahu bahwa 69.000 orang telah diuji, mengumpulkan data dalam jumlah yang sangat gila, jauh melampaui apa yang mereka butuhkan. 11 tahun sejak awal kasus DuPont, Tennant telah meninggal dan Rob menghadiri pemakamannya bersama keluarganya. Setelah pemakaman, mereka pergi ke restoran setempat. Lalu seorang pria mendekati mereka, memberitahu Rob bahwa saudara laki-lakinya juga meninggal karena kanker. Kasus ini telah memakan banyak waktu dan banyak tenaga. Bahkan banyak yang marah pada Rob. Belakangan itu juga, Gingrich menelponnya untuk memberitahunya bahwa mereka bermasalah dengan penduduk setempat yang menyalahkan mereka karena menjadi bagian dari kasus DuPont. Marah karena kasus tersebut sepertinya tidak ada habisnya, yang sudah menunggu hasil analisis data yang memakan waktu yang sangat lama. Dan hingga 1 tahun kemudian, suatu pagi Rob terlihat sedang sarapan bersama istri dan ketiga putranya. Dia bertanya-tanya apakah mereka masih mampu membayar sekolah Katolik mereka. Namun justru membuat istrinya kembali marah kepadanya karena dia sudah lama terobsesi dengan kasus ini dan tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga mereka. Lanjut, singkat cerita, tidak hanya itu, kali ini Rob harus berdebat dengan bosnya tentang kasus tersebut. Dia menjelaskan bahwa semua instansi pemerintah lainnya telah menyerah pada masalah dengan DuPont dan bahwa kasus ini perusahaan mereka menjadi satu-satunya yang tersisa yang dapat melawan DuPont. Saat mereka berdebat, tidak hanya itu, Rob akan kembali mengalami pemotongan gaji. Namun di saat itulah Rob kejang dan jatuh ke tanah. If we Tom, that's What am I supposed to do? Jimmy? Good. Langsung saja mereka membawanya ke rumah sakit dan melakukan tes. Seorang dokter masuk dan menjelaskan bahwa dia memiliki semacam masalah neurologis. 1 tahun kemudian, keluarga itu terlihat di sebuah gereja. Setelah itu, mereka pergi ke pom bensin dan ketika Rob akhirnya bertemu dengan Bucky, anak cacat dari foto yang dia lihat selama ini. Keesokan harinya, dia pergi ke kantor. Dia terlihat hancur, bahkan dikalahkan. Dia terlihat sedang duduk di mejanya. Ketika dia mendengarkan sebuah telepon berdering, dia menjawab. Panggilan itu dari dokter dari panel Sainz yang dilembagakan 7 tahun sebelumnya. Dia memberitahunya bahwa data akhirnya telah dianalisis dan menunjukkan hubungan yang tepat dari kontaminasi DuPont dengan 6 kategori penyakit serius. Dan dengan berkat jeripayanya, masyarakat akhirnya yang sakit bisa meminta santunan kepada perusahaan DuPont. Rob tampaknya telah menang. Dia pulang ke rumah dan memberitahu keluarganya berita itu. Perayaan yang pantas untuk dirayakan. Namun, sekali lagi saat Rob mendapatkan telepon, berita yang dia terima sangatlah buruk. DuPont lagi-lagi menentang temuan panel Sainz. Dia pikir ini sudah berakhir, namun itu tidak benar-benar berakhir. Perusahaan seperti DuPont selalu menang dan orang kecil selalu kalah. Jadi orang-orang itulah yang harus dilindungi. Di tahun 2015, pengadilan ditunda dan hakim mengambil tempat duduknya. Rob berdiri untuk membela kasus kliennya. Setelah memenangkan 3 dan menyelesaikan 3.535 kasus, Rob Bilott masih berjuang untuk kebenaran. Dan film pun tamat. Memang seperti itulah teman-teman. Para pemegang kekuasaan memang sulit untuk dikalahkan, ya.
Apalagi perusahaan-perusahaan besar ya sebagai penguasa roda ekonomi dalam sebuah wilayah akan selalu nampak mustahil jika mereka mau mengakui kesalahannya jika mereka memang benar-benar salah. Cukup mustahil sekali. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.